Arif Afanda dan Irfan Aulia. Materi pemeriksaan adalah tentang kejadian di rumah makan Suharti di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Ya, materinya agak lama karena pertama ada video yang harus diputar di mana mereka yang diperiksa itu menerangkan kejadiannya, dan mungkin teman-teman tahu cukup lama misalnya dari jam 2 dan baru berakhir jam 10 ini karena jam setengah 6 sampai jam 8 kan break untuk buka puasa dan tarawih. Lalu dilanjutkan lagi 1 jam dan baru selesai. Materinya pada pokoknya mengenai kejadian di rumah makan yang menurut pelapor bahwa terjadi kekerasan atau pemaksaan. Tapi dari videonya sendiri semua happy sekali di sana, dan video yang diputar memang kejadiannya seperti itu. Ya. Nah, lalu setelah pemeriksaan ini mungkin bisa masuk ke penyelidikan karena tadi kan pasti pemeriksaan wawancara. Setelah wawancara, menurut hukum acara itu masuk ke penyelidikan untuk menemukan ada peristiwa pidananya. Setelah ada peristiwa pidana baru masuk ke penyidikan untuk menentukan tersangkanya. Jadi masih panjang. Informasinya bahwa penyidik akan mengembangkan dengan meminta keterangan ahli pidana dan ahli digital. Itu saja. Ya. Tadi berapa pertanyaan, Bang? Kalau aku tadi sekitar 25 pertanyaan ya. Karena kemarin aku lanjutan dari yang hari Senin ya kemarin. Ya. Iya, lanjutan dari hari Senin. Jumat ya? Oh ya, dari hari Jumat kemarin karena aku mintanya setengah hari karena kan aku mau taraweh. Jadi hari ini aku lanjutin lagi. Jadi Arif 25 pertanyaan, Irfan 26 dan Hardi 21. Semuanya sama materinya, ya. Mengenai kejadian di rumah makan, baik di dalam rumah makan itu sendiri saat live maupun sesudah pihak rumah makan meminta mereka keluar dari ruangan karena peristiwanya lampu dimatikan oleh pemilik rumah makan dan meminta supaya semua yang ada dalam ruangan itu keluar saja. Ya, begitu kan? Ada mungkin bantahannya apa aja tadi di atas? Jelasin. Bantahannya karena di laporan itu kan melaporkan bahwa ada pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Di sini kita tegaskan bahwa kita nggak pernah melakukan kekerasan di sini dan juga kita nggak pernah mengancam ya. Tapi nggak apa-apa, setiap orang berhak untuk melapor dan juga nanti akan dikembangkan dan diselidiki oleh polisi lagi ya. Untuk pelecehannya sendiri bantahannya tujuan seperti apa? ke Pelecehannya bantahannya seperti apa? Karena kan Tadi kita materinya nggak ada. materinya bukan pelecehan. Tidak ada pelecehan. Materinya bukan pelecehan dan kita undangan klarifikasi ini bukan undangan klarifikasi atas laporan pelecehan ya. Undangannya hanya pengancaman aja, ya. kan Dan kemarin kan di Gadang katanya ada tidak ada pelecehan, nggak disentuh apa-apanya, nggak ada verbal pun tidak ada. Jadi tidak ada kejadian yang namanya pelecehan, ya toh. Kemudian yang kejadian di sana itu tujuan, tadi ditanya penyidik, apa maksud tujuan datang ke rumah makan? Nah, mereka menjelaskan bahwa ketika setelah dari BP POM, karena BP POM pada hari itu mengundang semua yang namanya skincare ini untuk mendapat pencerahan bahwa yang berhak untuk mereview suatu produk hanya BP POM, ya. Tetapi setelah keluar dari BP POM, ada netizen yang menginformasikan bahwa Doktif sedang live, kemudian disamperin ke sana. Tujuannya adalah untuk meminta klarifikasi bahwa yang direview itu menurut Doktif kan produk dari SS. Padahal itu produknya sudah 2 tahun yang lalu tidak pernah beredar lagi. Tapi sampai di sana kan ditanya dapat dari mana, beli di mana segala macam, dia kan tidak menjawab. Maka di situ terlihat kebohongan dia. Gitu loh. Jadi dia banyak berbohong bahwa dia mengatakan bahwa ini produk SS, ternyata 2 tahun sebelumnya produk itu tidak ada lagi. Bahkan kita bisa buktikan kapan beli dari pabrik, kapan didistribusikan ke distributor, dan kapan BP POM menegur supaya tidak beredar lagi. Ada itu semua. Berarti dalam arti gini, Bang. Berarti dalam arti semua itu ada, bisa dibilang ada ya, Bang, atau bisa ada kesalahan, Bang? Dia berbohong. Dia kan mau menjatuhkan produk orang. Ini kan persaingan. Jadi dia memang sengaja untuk menjatuhkan, gitu loh.
Karena tujuannya kalau memang benar dia mereview produk SS, kan misalnya dia menyatakan membeli di suatu tempat, belinya kapan, di mana tempatnya, supaya bisa diklarifikasi kan. Tapi begitu ditanya tidak menjawab atau nggak apa kata dia? Dia nggak tahu, dia nggak mau kasih tahu. Pokoknya dia nggak mau kasih tahu dengan dalih dia melindungi reseller tempat dia dapatkan krim MC. Bang, ini kan banyak yang bilang kayak tujuan lu bener tapi caranya yang salah, Bang. Menyayangkan caranya seperti itu. Mungkin tanggapan lu gimana sih, Bang? Menurut saya sih kan di situ nggak ada kita nggak ngancam, Datang kita bertanya. juga ini malah di situ juga kita ada jokes ya, ada jokes yang buat Jokesnya misalnya begini, misalnya begini. Lo dapat dari mana? Lo pakai ternyata apa istilah lo bilang bopeng. Iya. Bopeng ini apa? Bopeng lo ini. Jadi banyak jokesnya dan itu dalam rekaman semua ada. Ya. Bang, berarti poinnya ada gini, tidak ada pasal pelecehan seksual yang dilakukan. Enggak ada. Nggak ada. Tadi pemeriksaan pun tidak ada. Tidak disentuh, tidak ada ucapan-ucapan yang mengarah ke seksual. Nah, di gambar itu ada seorang laki-laki yang datang terus langsung pergi, itu siapa? Yang mana? Yang di Dia kamera atau seolah-olah CCTV. melakukan apa provokasi atau Wah, nggak tahu kan banyak video putarannya banyak dan banyak orang. Kan ada gambar laki-laki datang terus buka baju langsung pergi gitu. Ada. Di video nggak ada itu. diperlihatkan. Tadi Iya, nggak tadi diperlihatkan. karena waktu preskon pertama kali dokter ada hal-hal yang seperti itu di Dari pihak sana ngomong. Oh, tapi tadi nggak ditanyakan ya? Dan Nggak karena ditanyakan di sama dalamnya kita kan tadi. ada pihak rumah makan, ada timnya dokter, ada tim ini. Jadi yang mana kita tidak tahu, tapi tadi tidak diperlihatkan rekaman itu. Tapi Ya, soal ada rekaman laporan. suara yang beredar gimana sih yang sekarang viral? Rekaman suara yang beredar, oke, ini terlepas dari masalah ini, aku mau kasih tahu ke kalian bahwa ini memang dia punya niat tersembunyi di balik review skincare ini. Ya, terbukti dari kemarin dia pernah ada kabar bahwa dia ketemu sama suami Dr. Reza di Starbucks Cilegon, tapi dia itu membantah dan mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Ya, dia bertemu dengan salah satu sales obat, sales pabrik obat. Nah, ternyata dia memang ketemu dengan dengan suami Dr. Reza dan dia juga di situ meminta sejumlah uang 2 juta dolar Singapura atau 20 miliar lebih kurang ya, dan membawa-bawa nama Kapolri, membawa-bawa nama DPR dan juga dia membawa-bawa nama presiden ya di situ. Ya, kalau kalian mau lihat fotonya, aku sekarang bisa lihatin. Agak tengah ini. Tahan. Bisa dijelasin Bang? Bisa saya jelasin Bang? Ya, jadi ini adalah ada tanggalnya, ini tanggal 27 bulan 11. Ini tanggal 27 bulan 11 ya, seorang doktif atau Dokter Samira itu pergi ya bersama Dokter Mufid ke salah satu cabang Starbucks yang ada di Cilegon, dan di situ dia meminta uang sejumlah 2 juta dolar Singapura atau lebih kurang 20 miliar lebih. alasannya apa? Saya nggak tahu alasan tepatnya apa, tapi di sini dia membawa nama Kapolri, membawa nama presiden, membawa nama-nama DPR. Saya juga nggak tahu ya. Saya harap ini bisa diusut tuntas, karena kalau ini nggak diusut tuntas, nanti setelah ini bakal ada oknum-oknum yang seperti ini lagi. Itu sih harapan saya. Waktu pemerasan ya, Bang? itu dikasih atau Perjuangan pemberasan. waktu Ya, itu dikasih karena uangnya belum nyebrang ya. Karena uangnya belum nyebrang, beda sama Nikita Mirzani yang uangnya udah nyebrang. Ya, 2M di transfer, 2M dan cash. Mana tadi kamu bilang bahwa ada motif lain. Bisa dibilang nggak sih bahwa di balik review ini memang ada sindikat? Kalau aku memang Kalau sindikat aku ada niatan lain lah dalam artian. iya, pokoknya sih ada niatan lain gitu. Ada niatan lain dalam mereview ini. Bang, melihatnya ini TSM nggak sih? Hah? TSM nggak sih? Terstruktur, Iya, sistematis, dan masif. Bang, tadi ada ngomong soal Niki. Kenapa? Kan Kenapa? Niki kan hari ini kan sebenarnya dipanggil, cuman nggak datang. Iya, kita serahkan aja ke pihak yang berwajib. Ini juga bukan wewenang saya, tapi kalau misalnya suatu saat nanti saya jadi tersangka, saya juga mau seperti dia. Ya, saya nggak akan hadir di panggilan pertama, saya nggak akan hadir di panggilan kedua.
ya, dan saya nggak akan adil di panggilan ketiga, ya. Maksudnya semua harus adil. Apa yang diterima oleh Nikita Mirzani bisa diterima juga sama orang lain. Ya. Perasaan Nikita kebal hukum atau gimana? Kalau kebal hukum saya nggak yakin dia kebal hukum ya. Cuma dia juga bukan siapa-siapa kan, dia juga rakyat Indonesia yang sama seperti kita semua punya hak dan punya kewajiban. Itu aja sih, saya nggak yakin dia kebal hukum, nggak ada yang kebal hukum, nggak ada. Oke, thank you semuanya. Udah hujan. Oke, ya.